wabarakatuh. Kami di sini akan menampilkan video tentang tugas PJBL matkul pengantar manajemen yang diampu oleh dosen Pak Robin tentang materi manajer dan manajemen. Halo teman-teman, kalian tahu gak sih apa itu manajer dan manajemen dan apa sih perbedaannya? Nah, kalau manajemen adalah suatu proses pengendalian atau pengorganisasian suatu kegiatan agar mencapai suatu tujuan. Nah, yang kedua, kalau manajer adalah seseorang yang mengatur atau mengorganisir anggotanya untuk mencapai suatu tujuannya. Nah, kalau perbedaannya, manajemen adalah suatu kegiatan untuk manajemen. Nah, kalau seorang manajer adalah seorang pelaku yang mengatur segalanya. Begitu teman-teman. Apakah kalian tahu apa itu definisi manajemen? Menurut para ahli, definisi manajemen dibagi menjadi 3. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu dan seni. Manajemen sebagai ilmu dan seni berarti bahwa manajemen itu sudah melewati serangkaian percobaan sehingga sudah teruji kebenarannya. Dan juga manajemen itu berisi terkait siasat-siasat yang digunakan oleh suatu organisasi agar mencapai tujuan tertentu. Manajemen sebagai proses memiliki arti bahwa manajemen itu telah melewati serangkaian tindakan-tindakan yang berupa perencanaan, pembagian kepanitiaan, dan terakhir pengelolaan sumber daya. Sehingga dalam manajemen itu telah teratur segalanya. Yang ketiga, manajemen sebagai profesi. Manajemen sebagai profesi memiliki arti bahwa ketika kita akan naik jabatan dalam suatu organisasi, kita memerlukan suatu skill khusus, baik itu konseptual maupun taktikal. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan manajemen. Nah, untuk tingkatan manajemen itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manajemen puncak atau bisa disebut dengan top manager, yang kedua yaitu middle manager atau bisa disebut dengan manajemen menengah, dan yang ketiga yaitu first line atau manajemen lini pertama. Pengertian lebih luas tentang tingkatan manajemen puncak yaitu suatu manajemen yang bertanggung jawab secara penuh untuk suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, biasanya manajemen ini memiliki gaji atau upah ataupun pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada staf dan manajemen di bawahnya. Contoh dari manajemen puncak ini seperti presiden direktur, wakil direktur, dan CEO. Untuk tingkatan manajemen yang kedua yaitu manajemen menengah, yaitu bertugas untuk mengomunikasikan suatu tujuan ataupun perencanaan yang telah dibuat oleh manajemen puncak kepada manajemen yang melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Contoh manajemen menengah ini seperti kepala divisi dan lain sebagainya. Terus ada yang ketiga yaitu tingkatan manajemen pertama atau first line. Tingkatan ini berkontribusi langsung dengan suatu organisasi dan suatu tenaga kerja yang di bawahnya. Contohnya yaitu seperti ada penyelia dan mandor. Materi yang berikutnya yaitu tentang fungsi-fungsi yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Manajer memiliki fungsi untuk menentukan tujuan-tujuan, strategi, proyek, bahkan anggaran yang nantinya digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan secara sederhana adalah untuk melakukan atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang dia inginkan dan harus mereka lakukan. Fungsi pengawasan. Pengawasan adalah penemu dan penetapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilakukan apa yang telah ditetapkan. Untuk materi yang selanjutnya adalah peran manajer. Manajer mempunyai 3 peran. Yang pertama adalah peran interpersonal, yang kedua peran informasional, yang ketiga adalah peran pembuatan keputusan. Untuk peran manajer yang pertama adalah peran interpersonal. Peran interpersonal, manajer berperan sebagai pembuka simbolis dan manajer menjadi pemimpin atau perantara kepada pihak eksternal. Yang dimaksud adalah manajer berkomunikasi dengan pihak semua anggota organisasi, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Untuk yang kedua adalah peran informasional. Peran informasional, manajer berperan sebagai untuk memonitor aluran informasi, meneruskan informasi, dan menjadi juru bicara anggota organisasi. Dan untuk yang ketiga adalah peran manajer sebagai pembuat keputusan. Peran manajer sebagai pembuat keputusan yaitu untuk manajer sebagai wirausahawan untuk menangani kesulitan, mengalokasikan sumber daya, dan menjadi negosiator. Selanjutnya masuk ke dalam keterampilan manajerial. Keterampilan manajer dapat 4 keterampilan. Yang pertama ada keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual merupakan kemampuan berpikir analisis dalam memecahkan masalah secara kompleks. Dan yang kedua ada keterampilan kemanusiaan. Keterampilan kemanusiaan adalah kemampuan seseorang dalam bekerjasama, memahami, dan memotivasi orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, keterampilan administratif. Keterampilan administratif merupakan keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personil, dan pengawasan. Yang keempat, keterampilan teknis.
teknik dari bidang tertentu. Setiap keterampilan harus dimiliki oleh setiap manajer, namun tingkatan manajemen yang berbeda akan membutuhkan porsi keterampilan yang berbeda pula. Ya, selanjutnya adalah studi kasus. Nadiem Makarim merupakan salah satu top manajer yang sangat sukses. Kesuksesannya ditandai dengan menjadi CEO dari perusahaan Gojek yang didirikan pada tahun 2019 karena atas inspirasi dari para ojek yang kekurangan penumpang. Kesuksesannya ini ditandai dengan Gojek yang menjadi salah satu perusahaan unicorn pertama yang ada di Indonesia dengan nilai valuasinya sebesar 1 miliar US dollar. Kemudian penyampaian video materi dari kami, apabila ada salah kata dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.